Ini sebetulnya bukan yang pertama ya, bahkan ini kampus yang ke-7. Jadi Dewan Pers Gustu Kampus ini perjalanan yang ke-7 di tahun 2023 ini, karena memang kita memerlukan ya kampus sebagai salah satu stakeholder mitra kerja Dewan Pers dalam rangka membangkitkan kerja-kerja pers kita yang tentu keterlibatan masyarakat termasuk insan mahasiswa untuk ikut sama-sama membesarkan pers kita, karena pers itu kan bukan hanya dilakukan oleh teman-teman wartawan ya, teman-teman media gitu ya, tapi juga perlu dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga dari dunia kampus. Tantangan ke depan ini kan kalau saudara-saudara perhatikan hoax dan macam-macam yang ikut menyebarkan pemberitaan, informasi yang menyesatkan itu kan sangat tinggi ya. Apalagi ini menjelang pemilu, perubahan kepemimpinan politik ini kan bahkan belum mulai ya. Nanti ini sebelum, selama, dan setelah proses pemilu pasti juga akan ke sana. Jadi kita berharap teman-teman dari akademisi yang menjadi salah satu sentral kebenaran itu dengan keilmuannya mampu membantu untuk memitigasi di dalam mencegah ya supaya yang seperti tadi saya sampaikan tidak terjadi. Dan kita sama-sama lah memikirkan bahwa pers itu kan tidak sekedar mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyebarkan informasi. Yang disampaikan Pak Rektor tadi penting sekali. Kita mesti memikirkan apa implikasi dari pemberitaan itu. Apakah dia bisa mengubah peradaban atau tidak, memberdayakan intelektual publik atau enggak. Nah, pada titik itu dunia kampus sangat diperlukan. Jadi kita bermitra bersama-sama memikirkan agar pers kita betul-betul menjadi pers yang sesuai dengan harapan kita ya, untuk mendukung percepatan pencapaian demokrasi kita. Untuk mengapa perlu ada rekognisi terhadap pers yang katakanlah ideal gitu? Iya, kalau kita bicara pers itu kan profesi yang sangat terbuka. Siapa saja sekarang bisa dengan jarinya memfungsikan diri seakan-akan memberikan informasi yang benar. Semua nih, ya gitu ya. Dewan Pers punya kepentingan untuk membuat pagar. Pagernya apa? Kode etik jurnalistik dan berbagai peraturan. Boleh kalian nulis, kalau itu dimaknai sebagai pers, sebagai pemberitaan, lu mesti jaga kode etik. Azas praduga tidak bersalah. Nggak boleh tiba-tiba mengatakan wartawan tiba-tiba jadi penyidik, menyatakan seseorang menjadi tersangka, padahal dia belum ditetapkan sebagai tersangka. Orang belum apa-apa disebar, korban fotonya disebar. Maka Dewan Pers punya kepentingan membuat pagar. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, gitu. Sebab apa? Kalau enggak, implikasinya tadi yang disampaikan Pak Rektor, orang jadi bingung ini yang benar yang mana sih, gitu. Dan masyarakat kita ini kan tinggi sekali intensitasnya menggunakan media sosial dan lain. Saat ini berita itu salah satu distribusinya melalui media sosial. Ya. Nah, kami dengan dukungan dari insan akademisi, perguruan tinggi, orang-orang kampus ya, itu kami berharap sekali ikut memberikan daya pengaruh pada masyarakat ya. Ini loh berita yang benar, ini loh berita yang tidak benar. Cek data, cek fakta ya, proses verifikasi yang di satu sisi memang sekarang ini percepatan ya Prof ya, butuh cepat 1/4 detik gitu. Tapi di sisi lain jangan lupa verifikasi menjadi penting gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kerja bareng-bareng begini, intensitas yang nggak kondusif ya dalam membangun peradaban itu bisa dihentikan, sehingga percepatannya juga kelihatan. Bisa nggak Bu, Dewan Pers itu mendorong media-media lokal juga bisa melakukan aktivitas cek fakta gitu? Karena selama ini aktivitas cek fakta hanya media-media nasional. Enggak lah, termasuk kan gini, Dewan Pers itu punya 11 konstituen, 7 konstituen dari perusahaan pers dan 4 dari jurnalis. Dua-duanya sama-sama harus maju. Ya, semua. Maka kami ada yang namanya uji kompetensi wartawan. Ya, dari muda, madya, utama. Meskipun uji kompetensi wartawan muda, madya, utama ini bukan berarti mereka tidak punya potensi menyalahgunakan.
Terbukti laporan juga sangat banyak. 1 tahun itu kemarin 691 laporan di tahun 2022. Dan sekarang belum 1 tahun sudah mendekati 630. Artinya pelanggaran terhadap kode etik itu cukup tinggi. Itu yang ikut uji kompetensi. Bayangkan yang tidak. Maka tadi saya memohon kepada Pak Rektor, ayo. Karena semakin banyak nih jari yang jarinya nggak punya mata, nggak punya cara gitu. Mari kita rekognisi juga mereka, karena tadi hakikat dari pers itu adalah kemerdekaan individu untuk menyuarakan. Tapi menyuarakan saja kan harus ada pagernya. Ini yang boleh karena implikasinya harus difikirkan. Orang tidak boleh hanya memberikan informasi tanpa memikirkan implikasinya. Kalau bikin gaduh, kalau bikin orang bingung, ya apalagi ini menjelang pemilu nih, bisa kebayang kan? Ya, kalau dulu yang namanya kekerasan itu kan fisik, dar, pukul, ini beredar. Sekarang ini siber. Kekerasan siber itu bahkan bisa ke data-data pribadi kita disebar dan lainnya. Nah ini yang saya kira peran mahasiswa penting, karena mereka saya kira kalau jarinya semua ikut mencegah, lalu menyebarkan informasi yang positif melalui itu kan kemampuan mahasiswa itu akan punya dampak signifikan. Jadi yang mereka akan kembali pada mainstream. Oh yang benar ini loh, yang dikeluarkan oleh teman-teman kampus. Nah gitu salah satu. Termasuk media daerah loh. Kan mereka punya asosiasi. Wes. Bu, himbauan Dewan Pers jelang pemilu untuk menciptakan pemilu damai. Ya kan tahu lah ya, pemilu itu kan proses politik pergantian kekuasaan. Pasti risiko terhadap adanya konflik ya dalam proses pergantian itu kan tinggi. Salah satu bisa berisiko besar kalau pers kita tidak ikut menciptakan situasi damai. Ya, kalau kira-kira ini terkait tahapan pemilu, sampaikan. Karena publik butuh itu, kapan sih pemilu tahapannya seperti apa gitu ya. Lalu sampaikan juga, jangan semua ngomongin calon presiden, wapres. Kasih pemahaman masyarakat, apa sih hak partisipasi warga itu dalam pemilu. Demokrasi itu cuma 2, partisipasi dan keberagaman. Bisa nggak pers itu menciptakan suasana keberagaman dan intoleransi yang baik? Itu insya Allah damai kita. Bisa nggak pers kita itu digunakan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi penuh pada tanggal 14 Februari nanti. Jangan dipakai memobilisasi, apalagi dorong-dorong kandidatnya sendiri. Apa meneh wong pers dadi pendukung salah satu kandidat. Tim ses. Cuti. Sabar.